Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dosen penguji sidang skripsi, izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zefa Aulia Rahmah dengan nomor induk mahasiswa 210602866, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Dengan pembimbing Profesor Dr. Hajar Is Etel Haiti, MPD, dan Ibu Siti Khotimah, MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian yang telah saya lakukan dengan judul penggunaan model problem-based learning untuk meningkatkan pemahaman konsep pada materi bangun datar berbantuan media PowerPoint untuk siswa sekolah dasar. Belakangi penelitian ini yaitu rendahnya kemampuan pemahaman konsep khususnya pada materi keliling dan luas bangun datar. Kemampuan pemahaman konsep merupakan salah satu langkah penting dalam rangkaian pembelajaran matematika. Pada saat proses pembelajaran matematika, peserta didik harus menguasai pemahaman konsep matematika terlebih dahulu. Menurut Andraini et al. Pada tahun 2023, peserta didik kesulitan memahami konsep serta memberi contoh nyata dalam soal matematika. Hal ini disebabkan oleh pembelajaran yang masih berpusat pada guru dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam pengalaman kontekstual, serta kurangnya penggunaan media yang menarik. Sehingga pemahaman konsep matematika memerlukan pengajaran melalui pengalaman langsung atau studi kasus. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul model problem-based learning berbantuan media PowerPoint ditawarkan sebagai solusi untuk masalah ini. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, apakah terdapat peningkatan pemahaman konsep peserta didik setelah diterapkan model problem-based learning berbantuan media PowerPoint pada materi keliling dan luas bangun datar. Lalu yang kedua, bagaimana respon guru dan peserta didik terhadap penerapan model problem-based learning berbantuan media PowerPoint pada materi keliling dan luas bangun datar. Dan yang ketiga, bagaimana kendala yang dihadapi guru selama penerapan model problem-based learning berbantuan media PowerPoint pada materi keliling dan luas. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method atau metode campuran, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Adapun desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah the explanatory sequential, yang mana data kuantitatif didahulukan lalu diikuti dengan data kualitatif. Pada penelitian ini, metode kuantitatif untuk menjawab rumusan masalah ke-1. Metode kuantitatif pada penelitian ini menggunakan eksperimen one group pretest potest design. Lalu kemudian data kualitatif pada penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu tentang respon guru dan siswa dan kendala. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 5 SD yang berlokasi di SD Negeri Sukabetah yang berada di daerah Kecamatan Cipendei, Kabupaten Bandung Barat, dengan jumlah 20 orang siswa, yaitu 7 orang siswa laki-laki dan 13 orang siswa perempuan. Instrumen penelitian yang saya pakai dalam penelitian ini yaitu soal tes kemampuan pemahaman konsep, yang mana soal ini terdapat 5 butir soal yang telah diuji dan telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing agar memiliki validitas isi. Jika sudah divalidasi secara isi, kemudian instrumen diuji cobakan kepada kelas yang sudah mempelajari materi tersebut. Lalu, untuk instrumen non-tesnya, saya menggunakan angket respon guru dan peserta didik. Untuk pengolahan data, saya menggunakan SPSS Statistik 2027 dan Microsoft Excel 2009. Untuk hasil pertama, untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematika pada materi keliling dan luas bangun datar menggunakan model problem-based learning berbantuan media PowerPoint. Untuk yang pertama yaitu analisis hasil pretest dan post-test. Dari hasil penelitian pada sampel data test sebelum diterapkan problem-based learning, berbantuan media PowerPoint, data yang sudah diterapkan berbantuan media PowerPoint dapat dilihat dari grafik
nilai pretest dan posttest yang dihasilkan nilai terendah 50 dan nilai tertinggi 70 dengan peroleh data rata-rata 60, sedangkan pada posttest dihasilkan nilai rendah 70 dan nilai tertinggi sebesar 100 dengan peroleh rata-rata sebesar 85, dengan maksimal yang dapat diperoleh adalah 100. Dari data tersebut dapat dilihat ada kenaikan baik dari nilai terendah ataupun nilai tertinggi dan nilai rata-rata dari keduanya. Secara tidak langsung dapat dilihat perbedaan tingkat pemahaman dari nilai pretest dan posttest. Kemudian ada uji normalitas. Untuk uji normalitas, dapat dilihat bahwa hasil uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk, yaitu pretest dan posttest berdistribusi normal. Hal ini dikarenakan bahwa sampel yang digunakan kurang dari 50 dan signifikansi pretest pemahaman konsep sebesar 0,5590. Sedangkan signifikansi posttest pemahaman konsep sebesar 0,059. Berdasarkan hasil tersebut bahwa uji normalitas pada data ini dapat dinyatakan normal karena signifikansi lebih dari 0,05. Lalu ada uji paired sample t-test. Untuk uji paired sample t-test, berdasarkan hasil data tersebut bahwa 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan H1 diterima. Artinya adanya perbedaan rata-rata pretest dan posttest sehingga terdapat pengaruh setelah adanya penerapan model problem based learning berbantuan media PowerPoint untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep, keliling, dan luas bangun datar. Lalu yang terakhir, terdapat uji N-gain. Dari data uji N-gain ini, bisa diketahui bahwa nilai rata-rata N-gain skor siswa sebanyak 0,7275. Ini menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik setelah pembelajaran mengalami peningkatan dan menurut kriteria klasifikasi N-gain oleh Haig, pembelajaran yang diterapkan cukup efektif dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep peserta didik pada materi yang diajarkan. N-gain ini dalam bentuk persentase mengalami peningkatan sebesar 75% dengan minimal 25% dan maksimal 100%. Variasi pada rentang nilai tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar selama pembelajaran terjadi perbedaan variasi antar peserta didik. Perbedaan ini mungkin disebabkan kemampuan awal, aspek minat belajar, dan aspek keterlibatan selama pembelajaran terjadi, sehingga dapat dianggapkan bahwa peningkatan hasil belajar peserta didik terjadi selama pembelajaran memberikan dampak positif. Hal tersebut dapat dilihat dari efektivitas yang didapat pada kriteria tinggi. Lalu untuk menjawab rumus guru dan peserta didik terhadap penerapan model problem based learning berbantuan media PowerPoint pada materi keliling dan luas bangun datar. Berdasarkan tabel respon peserta didik bahwa penggunaan model problem based learning berbantuan media PowerPoint dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep keliling dan luas bangun datar termasuk kategori sangat setuju dengan nilai rata-rata 80,66%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh peserta didik merasakan manfaat positif dari penerapan model problem based learning berbantuan media PowerPoint dalam proses pembelajaran. Lalu setelah itu diberikan juga kepada satu guru kelas 5 untuk mengetahui tanggapan respon guru terhadap penerapan model problem based learning berbantuan media PowerPoint dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep keliling dan luas bangun datar. Guru mengisi angket dengan 15 butir pertanyaan sama dengan peserta didik. Dari tabel tersebut, guru memberikan respon setuju pada sebagian besar pernyataan dengan rata-rata persentase 78,33%. Hal ini menunjukkan bahwa guru sangat setuju dan sangat mendukung penerapan model problem based learning berbantuan media PowerPoint dalam meningkatkan pemahaman konsep keliling dan luas bangun datar. Adapun guru pada saat pembelajaran konsep keliling dan luas bangun datar dengan penerapan model problem based learning berbantuan media PowerPoint, terdapat dua kendala, yaitu kendala pada teknis media pembelajaran dan kendala adaptasi
peserta didik terhadap model pembelajaran. Dalam kendala teknis media, pada saat kegiatan pembelajaran pertama berlangsung ditemukan beberapa kendala teknis, salah satunya yaitu keterbatasan fasilitas. Dalam hal ini adalah ketersediaan proyektor yang terbatas, sehingga menghambat proses pembelajaran pada pertemuan pertama. Namun pada pembelajaran berikutnya kendala ini berhasil diminimalisir dengan mempersiapkan perangkat lebih awal. Nah, untuk kendala adaptasi peserta didik terhadap model problem-based learning, mereka cenderung menunggu instruksi guru dan enggan tampil di depan kelas. Nah, seiring berjalannya waktu, khususnya pada pembelajaran kedua, peserta didik mulai lebih aktif setelah diberikan latihan diskusi ringan dan diberikan motivasi serta contoh konkret. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep, keliling, dan luas bangun datar terhadap penerapan model problem-based learning berbantuan media PowerPoint. Lalu, untuk respon guru dan peserta didik terhadap penerapan model pembelajaran problem-based learning berbantuan media PowerPoint dalam materi keliling dan luas bangun datar berada pada kategori sangat baik. Dan untuk kendala yang dihadapi peneliti dalam menerapkan model problem-based learning disebabkan oleh banyaknya faktor, yaitu keterbatasan fasilitas sekolah mengenai media pembelajaran, yang kemudian faktor peserta didik yang belum terbiasa dengan model problem-based learning dan media PowerPoint, dan waktu pembelajaran yang terbatas. Respon guru dan peserta didik terhadap penerapan problem-based learning berbantuan media PowerPoint dalam materi sangat baik. Pemaparan skripsi saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum